Perkenalkan, nama saya Lingga Bintang Pangestu, NIM 20 2001 2027 dari kelas A Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan 1. Mesin perkakas konvensional dengan mesin CNC. 2. Mesin CNC sistem open loop dan closed loop. Perbedaan mesin perkakas konvensional dengan mesin CNC. Pertama, segi penggunaan. Dalam kerja mesin perkakas yang konvensional, mesin tersebut masih membutuhkan operator untuk mengatur mesin konvensional. Sedangkan mesin CNC, maka tugas operator tersebut akan tergantikan. Contohnya, pekerjaan operator dapat digantikan oleh mesin CNC adalah pekerjaan setting tool dan lain-lain. Selain itu, alat potong juga menjadi fasilitas dari mesin CNC. Meskipun cara kerjanya yang begitu canggih dan teratur, serta terdapat program yang sangat terstruktur, namun parameter sistem operasi mesin ini juga dapat diubah. Cara mengubahnya yakni mengubah program dengan menggunakan perangkat lunak atau software load program. Software yang digunakan bukan sembarang software, sebab software pengubah harus sesuai dengan program yang akan diubah. Yang kedua, segi kualitas benda kerja. Perbandingan ketelitian antara mesin perkakas konvensional dengan mesin CNC lebih unggul menggunakan CNC. Pada setiap proses transpointernya terdapat ball throw. Dengan adanya ball throw, maka ketelitian CNC lebih teliti dibandingkan dengan mesin perkakas konvensional. Ketelitian CNC mencapai 1000 mm karena mesin perkakas konvensional dilakukan secara manual, maka kesalahan-kesalahan pada ketelitian sering dilakukan. Selain itu, kekasaran permukaan yang halus serta kepresisian geometri produk yang tinggi. Geometri benda kerja yang semakin kompleks juga menjadi kendala tersendiri dalam penggunaan mesin perkakas konvensional. Mesin CNC mempunyai tingkat kualitas benda kerja yang tinggi dibandingkan dengan mesin perkakas konvensional. Ketiga, segi waktu dan harga produksi. Selama ini pembuatan komponen atau suku cadang suatu mesin yang presisi dengan mesin perkakas manual tidak mudah. Meskipun dilakukan oleh seseorang operator mesin perkakas yang mahir sekalipun, penyelesaiannya memerlukan waktu yang lama. Bila permintaan konsumen untuk membuat komponen dalam jumlah banyak dengan waktu singkat dengan kualitas yang baik, tentu sulit dipenuhi menggunakan perkakas manual. Apalagi bila bentuk kerja yang dipesan lebih rumit, tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Secara ekonomis, biaya produknya akan menjadi mahal hingga sulit bersaing dengan harga di pasaran. Tuntutan konsumen yang menghendaki kualitas benda kerja yang presisi, berkualitas, sama baiknya, dalam waktu singkat dan dalam jumlah banyak akan lebih mudah dikerjakan dengan mesin CNC. Keempat, segi perkembangannya. Dalam perkembangan mesin CNC, mesin ini berkembang sangat pesat dari sejak awal keberadaannya. Awal transfer kode ini menggunakan mesin CNC, misal kode M dan G, masih menggunakan memori sebagai medianya. Namun di tahun 1950 telah ditemukan cara baru yang lebih ringkas, efisien dan memudahkan transfer kode. Cara ini menggunakan metode floppy disk dan kabel RS-232. Cara ini tentunya lebih praktis dibandingkan menggunakan kertas berlubang sebagai memori. Selanjutnya, mesin ini dikembangkan dengan menggunakan komputer, jaringan kabel komputer, network cables. Bahkan pada perkembangan tersebut, metode transfer kode juga digunakan melalui internet. Dengan perkembangan yang signifikan ini, maka banyak beberapa industri yang berubah menggunakan mesin otomatik dan tidak menggunakan operator dengan tenaga manusia atau menggunakan mesin konvensional. Perbedaan diagram blok sistem kontrol open loop dan closed loop.
Sistem kontrol lingkar tertutup closed loop adalah sistem pengontrolan di mana besaran keluar memberikan efek terhadap besaran masukan, sehingga besaran yang dikontrol dapat dibandingkan terhadap harga yang diinginkan. Selanjutnya, perbedaan harga yang terjadi antara besaran-besaran yang dikontrol dengan harga yang diinginkan digunakan sebagai koreksi, yang merupakan sasaran pengontrolan. Sistem kontrol closed loop memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Tindakan pengendaliannya tergantung pada output sistem melalui feedback. 2. Mengatasi kelemahan sistem open loop karena dapat melakukan koreksi saat ada gangguan. 3. Terhadap kemungkinan terjadi overkoreksi sehingga sistem justru menjadi tidak stabil. 4. Kompleks dan mahal karena komponen lebih banyak, contohnya pengaturan kecepatan motor. 5. Terdapat proses pengukuran. 6. Variabel yang dikontrol mempengaruhi aksi pengontrolan. 7. Lebih akurat, dapat terjadi ketidakstabilan. 8. Mahal. Sistem kontrol lingkar terbuka open loop adalah sistem pengontrolan di mana besaran keluaran tidak memberikan efek terhadap besaran masukan, sehingga variabel yang dikontrol tidak dapat dibandingkan terhadap harga yang diinginkan. Open loop control system memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Tindakan pengendaliannya tidak tergantung dari output sistem. 2. Tidak dapat memberikan kompensasi atau koreksi jika ada gangguan, contoh mesin cuci, oven, AC. 3. Ketepatan hasil bergantung pada kalibrasi. 4. Sederhana dan murah. 5. Tidak dapat berproses pengukuran. 6. Variabel yang dikontrol tidak mempengaruhi aksi pengontrolan. 7. Banyak didasari oleh waktu atau urutan proses. 8. Kurang akurat atau lebih stabil.